Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Elvi. Apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Siapkan alat dan LKS-nya. Kita mulai dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini tentang bagian tubuh hewan, tumbuhan, dan fungsinya. Yuk kita simak videonya. Pertama, tubuh kucing. Di kucing yaitu ada telinga, yaitu yang berfungsi untuk mendengar, dan mata yang berfungsi untuk melihat. Di kucing juga terdapat kumis yang berfungsi untuk mendeteksi mangsa, serta ekor kucing yang berfungsi untuk keseimbangan tubuh. Kucing juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan, serta bulu kucing yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh, dan mulut yang berfungsi untuk makan dan mengunyah makanan, dan yang terakhir yaitu ada cakar yang berfungsi untuk menerkam mangsa. Yang selanjutnya itu bagian-bagian utama tubuh burung. Burung terdapat ekor yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh saat terbang. Burung juga mempunyai sayap berfungsi untuk terbang, ada cakar yang berfungsi untuk mencakar mangsa, ada kaki yang berfungsi untuk bertengger di pohon, dan paruh yang berfungsi untuk makan, serta mata yang berfungsi untuk melihat, dan bulu burung yang berfungsi untuk tubuh dan menghangatkannya. Yang selanjutnya ada bagian-bagian utama tubuh kupu-kupu. Pertama itu terdapat sungut yang berfungsi untuk informasi dari luar, mencium bau, serta mencari makanan dan pasangan, dan mengamati keadaan sekitar. Kupu-kupu juga ada kepala berbentuk kapsul bulat kecil yang mengemban alat makan dengan sensorik. Dan yang terakhir, kupu-kupu mempunyai sayap agar memudahkan kupu-kupu untuk terbang. Selanjutnya itu bagian-bagian utama tubuh ikan. Ikan juga mempunyai mata yang berfungsi untuk melihat, serta ikan juga mempunyai lubang hidung yang berfungsi untuk mencium bau, dan mulut yang berfungsi untuk makan. Sirip ikan berfungsi untuk bergerak, ekor ikan berfungsi untuk bergerak dan mengubah arah gerak, dan ikan juga mempunyai perut yang berfungsi untuk mengelola makanan. Selanjutnya ada kelinci. Selanjutnya ada ayam. Selanjutnya ada katak. Selanjutnya ada serangga. Selanjutnya ada karakteristik hewan. Selanjutnya ada manfaat hewan, baik bahan pangan, pakaian, dan tenaga. Bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Fungsi akar adalah untuk mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, maka akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, dan mudah hanyut terbawa air ketika hujan turun. Akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Selain itu, akar juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya pada tumbuh-tumbuhan berumbi seperti kentang dan singkong. Bagian-bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang tumbuhan berada di atas tanah yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi sebagai tempat mengedarkan air dan mineral yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya bagian tumbuhan yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis, yaitu proses pembentukan karbohidrat oleh tumbuhan. Daun banyak mengandung zat hijau daun yang disebut
Klorofil. Daun terdiri dari tangkai, daun, dan helai daun. Selanjutnya adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang memiliki fungsi sangat penting, yaitu sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif atau tumbuhan biji. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji serta sebagai cadangan makanan supaya biji berkecambah. Contohnya pada buah mangga terdiri dari daging buah dan biji. Bagian yang kita makan adalah daging buah mangga dan bijinya dapat kita tanam supaya tumbuhan mangga tetap lestari. Nah, bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, maka akan menjadi tumbuhan baru. Biji ada yang berkeping satu disebut monokotil dan ada yang berkeping dua disebut dikotil. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki peran dan fungsi yang berbeda untuk membuat tumbuhan tetap hidup. Pada umumnya, bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melestarikan kelangsungan hidup tumbuhan adalah biji. Karena biji merupakan cikal bakal tumbuhan baru untuk tumbuhan bisa bertahan hingga terus terjaga kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati perlu kita jaga kelestariannya. Menanam tumbuhan dan merawatnya adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Silakan kerjakan LKS-nya ya. Wassalamualaikum.